Ya, Bang Sugianto, SGY, Ya, bagaimana Pak nih Moko. mengenai situasi terkini nih pasca pasca pemilihan kemarin nih 14 Februari. Saat ini kan marak wacana soal hak angket nih. Bagaimana menurut Pak Sugianto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Moko datang nih ke Priuk, mau tanya-tanya tentang Pilpres, khususnya terkait hak angket pemilu ya. Baik, jadi begini Bang Moko. Ini ramai sekali nih tentang hak angket nih. Nah, yang jadi soal ini hak angketnya tentang apa? Tadi saya dengar ada pemberitaan agar eh, partai yang dari Nasdem ya, Ray Rangkuti kalau nggak salah itu ya, dia minta agar segera mengusulkan hak angket. Hak angket tentang kalau nggak salah itu tentang dugaan apa ya, pelanggaran Jokowi kalau nggak salah. Saya kurang begitu ya, tapi arahnya ke sana. Jadi ini hak angketnya tentang apa ini? Tentang pilpres terkait pemilu atau tentang Jokowinya gitu yang diduga melanggar ketentuan gitu ya. Itu dulu benang merahnya. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya, nanti kita coba bedah satu-satu. Nah, eh, sekarang kalau hak angket itu, hak angket itu kan hak dewan ya. Dewan itu kan punya ini ya, ada fungsi ya, tugas dan fungsinya, fungsi legislasi, fungsi anggaran, terus fungsi pengawasan. Nah, dalam menjalankan fungsinya dewan dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Ya, masing-masing hak ini ada porsi-porsinya. Interpelasi itu seperti apa? Nah, pada intinya terkait dengan kebijakan ya, kebijakan pemerintah dalam hal ini misalnya DPR atau presiden ya, yang penting dan strategis yang terkait dengan berdampak terhadap masyarakat luas, kira-kira begitu. Atau apakah dalam menjalankan produk pemerintahan sesuai dengan undang-undang peraturan, kira-kira begitu. Ah, eh, nah kalau kita bicara pemilu, pemilu itu dulu ya sebelum ada perubahan amandemen 99 ya, itu pemilu kan tidak langsung ya. Kemudian pemilu di 99 dilakukan pemilu perubahan ya, dimulai di 2004 ya, diawali dengan perubahan amandemen undang-undang ya. Nah, itu ya kita lagi aktif-aktif ya tuh di partai itu ya, 99 kita udah aktif di partai ya, ya itulah turun dan sebagainya lah. Sekarang udah capek ini udah berapa puluh tahun ya. Kita mengerti lah urusan partai politik dan sebagainya ya, ya. Terus terjadilah itu amandemen ya. 2004 mulai pemilihan presiden langsung gitu. Waktu itu SBY ya, ya. Nah cuma apa konsekuensinya dari perubahan amandemen itu? Ada beberapa hal yang penting gitu. Di antaranya ada Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian pemilu ya, pemilu itu ada DPD gitu ya. Kemudian ada bab pemilu itu mengatur tentang pemilu. Pemilu itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan mandiri. Itu poin pentingnya ya. Kemudian kedua, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, terkait pemilu itu ya mandiri. Jadi terpisah itu antara pemerintah dengan pemilu karena Komisi Pemilihan Umum itu mandiri gitu loh. Diatur di konstitusi. Nah, begitu pula undang-undang itu mengantisipasi kalau terjadi persoalan ya tentang sengketa perselisihan hasil pemilu ya, pemilihan umum ya. Itu penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi ya, di perubahan amandemen itu lahir. Nah, turunannya
dibuatlah undang-undang pemilu, undang-undang presiden dan wakil presiden. Tadinya terpisah-pisah satu undang-undang, ada undang-undang tentang presiden, undang-undang sekarang digabung ya, jadi satu di undang-undang nomor 17 tuh ya, kalau nggak salah. Itu mencakup semua. Nah, di undang-undang 17 itu ya, kalau kita bicara pemilu itu sebenarnya KPU dalam hal ini kemudian dibantu oleh Bawaslu, itu di undang-undang itu mengatur secara rinci gitu loh, hal-hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu, kampanye, pelanggaran pemilu dan sebagainya, itu diikuti dengan sanksi pidana gitu. Nah, siapa yang melakukan pengawasan itu? Ya, itu bisa dilakukan langsung oleh Bawaslu ya, dan pihak kepolisian, biasanya ada gabungan ya. Nah, jadi kalau dalam proses pemilu itu ada pelanggaran yang terkait dengan pidana dan sebagainya, itu sudah terfasilitasi di ketentuan aturan, di undang-undang dan sebagainya ya. Ada pidana, misalnya money politik dan sebagainya. Terkait juga kecurangannya seperti apa, ada larangan itu. Itu semua udah diatur dalam undang-undang itu terkait dengan pidana dan sebagainya. Nah, jadi kemudian bagaimana nih tentang persoalan sengketa, siapa yang kalah, siapa yang menang. Nah, di situ diamanatkan oleh konstitusi bahwa yang mengatur tentang urusan kewenangan perselisihan sengketa pemilu cuma Mahkamah Konstitusi, MK gitu. Nah, dalam prosesnya tentu hal ini akan mencakup tentang dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilu, tentu hal ini integral, itu mencakup tentang kecurangan ya, kecurangan atau dengan bahasa aturannya itu kecurangan yang terjadi secara sistematis, terstruktur, sistematis dan masif. Konsekuensinya bisa macam-macam, bisa pemilu ulang, ya bisa dibatalkan dan sebagainya, tergantung putusan dari MK. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, caranya nggak ada cara lain. Kalau terkait dengan pemilu, ya buktikan bahwa misalnya konteks sekarang nih, misalnya Prabowo dianggap menang ya, berdasarkan si quick count 58 atau hampir 59%. Kemudian kubu Anies misalnya atau kubu Ganjar menolak itu, nggak bisa, yang menang saya, ini hitungan saya, kira-kira begitulah ya. Ya harusnya 2 putaran atau harusnya saya yang menang. Nah, jalan keluarnya gimana? Ya ajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Nggak segitu suaranya sekian. Nah, untuk bisa membuktikan itu gimana caranya? Ya nggak ada cara lain, buktikan formulir C1 yang di tempat pemungutan suara asli. Itu caranya. Ya nanti timbul pertanyaan, ya banyak dong 800.000 sekian, mana mungkin ya, pasti begini begono Pak. Itu aturannya. Semua sudah sepakat itu. Pada saat mau ikut pemilu atau pilpres dan sebagainya sudah tahu aturan itu. A, B, C, D. Kalau ini akan begini ini. Jadi pada saat mendaftar, konsekuensinya mengikuti aturan gitu loh. Nah, kalau mendaftar tidak mau mengikuti aturan, ya nggak usah daftar. Jadi apa aturannya? Ya nggak ada cara lain kalau kita mau menuduh curang dan sebagainya ya. Itu di MK. Nah, sekarang bagaimana, ada usulan misalnya dari Pres nomor 3 ya, Ganjar, agar diangket ini begini. Ya, itu sebenarnya kalau dalam konteks kewenangan kewenangan DPR, ya boleh-boleh saja. Angket itu memang hak DPR. Bisa melakukan angket. Tapi begini, DPR juga harus memahami yang mau diangket apa ini. Kalau yang mau diangket itu terkait dengan tuduhan kecurangan masif ya, terstruktur itu rasa-rasanya kurang tepat. Karena itu adalah bagian dari kewenangan MK gitu loh. Dalam kaitannya kewenangan memutus sengketa ya, perselisihan hasil pemilihan umum, memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, hasil sengketa hasil pemilihan umum itu mencakup tuduhan kecurangan, terstruktur, sistematis dan mati. Sehingga ini adalah integral dari tugas MK. Kira-kira begitu. Jadi dia perdebatan bisa nggak bisa. Kalau menurut saya selama belum ada keputusan MK
rasanya tidak kurang tepat kalau DPR melaksanakan angket terkait dengan pemilu kecuali sudah ada keputusan MK. Jadi begini, salah satu kewenangan MK itu diantaranya adalah memutus sengketa yang kewenangan lembaga negara gitu. Nah, jadi ini siapa sih yang berhak, misalnya contoh, siapa sih yang berhak menangani satu kasus ini gitu. Si A atau si B itu, atau misalnya KPK atau kepolisian gitu. Nah, kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai sengketa kalau seandainya MK berpendapat bahwa lo untuk urusan mengetahui kecurangan dan sebagainya itu adalah wewenang kita gitu, wewenang MK. Kemudian MK bisa melakukan judikasi ya atau menggugat kepada siapa? Kepada MK sendiri gitu. Karena aturannya begitu. Ya bahwa ini bukan kewenangan DPR. DPR nggak boleh membentuk pansus untuk hal yang terkait dengan kecurangan pemilu yang terkait dengan tuduhan terstruktur. Kalau MK melakukan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara kacau kan. Diajukan kepada MK, oleh MK diproses oleh MK, diputuskan oleh MK sendiri. Ya berarti DPR bonyok gitu kan. Kalau MK mau melakukan gugatan itu ya. Jadi artinya ya kalau saya sebenarnya berpendapat kalau sudah ada keputusan MK mungkin lebih relevan. Sepanjang belum ada keputusan MK tentang persoalan pemilu ini, ya DPR hendaknya menahan diri. Itu kata-kata. Tapi kalau mau dipaksakan ya bisa saja, nggak apa-apa, bisa. Ya cuma nanti jangan salahkan juga kalau seandainya ada perlawanan dari MK, misalnya menganggap bahwa ini bukan kewenangan DPR gitu ya. Dan yang pasti ini akan menjadi pro kontra yang berkepanjangan gitu. Ya, itu pertama. Nah, terus kalau seandainya mau yang dibahas adalah presidennya gitu ya. Presidennya yang dianggap mau diangkat gitu ya. Karena diduga melakukan cawe-cawe atau pelanggaran pemilu dan sebagainya. Ya bisa juga, bisa masuk juga itu barang gitu kan. Tapi begini, ini kan harus ada hitam di atas putihnya gitu loh. Jadi harus ada hitam di atas putihnya bahwa presiden patut diduga kuat telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu yang dianggap melanggar atau misalnya cawe-cawe dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Jadi dasarnya dia melakukan angket itu ya nggak boleh tebak-tebak manggis, kira-kira melanggar. Jadi harus jelas. Misalkan ada aturan perundang-undangan yang bunyinya demikian gitu, kemudian dilanggar oleh presiden gitu ya terkait pemilu. Nah, atau presiden mengeluarkan kepres, mengeluarkan keputusan dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan dasar angket gitu. Tapi kalau tidak ada dasarnya, ya dia panjang dapatnya, kan juga prosesnya akan panjang. Jadi nanti presiden kalau misalnya sasarannya presiden, presiden bisa berbalik mengatakan bahwa ya itu KPU kewenangannya. Saya tidak pernah mendukung presiden siapapun, walaupun Jokowi pernah mengatakan presiden boleh loh mendukung, ya memang undang-undang bunyinya boleh, tapi kan faktanya Jokowi juga tidak menggunakan itu, tidak berkampanye, tidak mendukung ya. Jadi kalau seandainya sasaran Jokowi cawe-cawe dan sebagainya, itu harus ada hitam di atas putihnya, harus clear, jelas gitu loh. Jadi kalau enggak, kalau asumsi saya ya sia-sia juga. Kenapa? Ya itu mudah dipatahkan, nanti pemerintah tinggal berkata, ini ada lembaga independen, ada lembaga yang nasional dan mandiri gitu. Kemudian misalnya mau disasarnya KPU-nya gitu ya. KPU-nya. Nah, kan harus terang benderang gitu bahwa KPU melanggar ketentuan peraturan perundangan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau persoalannya di KPU, itu di KPU sendiri itu ada dewan pengawas, ada Bawaslu dan sebagainya, prosesnya seperti itu ya. Jadi bukan Bawaslu itu bisa memberikan sanksi loh kepada KPU atau dewan pengawas dewan apa sih namanya DKPP. Ya DKPP yang bisa bersilang, bisa memutuskan itu sudah ada mekanisme itu. Jadi tanpa perlu DPR melakukan itu sudah otomatis bisa berjalan. Kan sudah beberapa kali itu ketua KPU di sidang ya, dia ada peringatan keras dan sebagainya gitu ya. Itu kan berjalan. Jadi kalau KPU yang disasar, nah harus jelas juga KPU-nya melanggar
ketentuan perundang-undangan yang mana gitu loh. Dan dalam konteks itu ya menjadi tidak relevan karena di situ juga ada Bawaslu yang fungsinya juga bisa mengawasi KPU, bisa memberikan saksi, juga ada Dewan Pengawas KPU gitu. Jadi nanti akan rumit gitu menurut saya ya, akan rumit gitu loh. Kalau mau disasarnya Bawaslu, mau disasarnya Presiden juga akan rumit gitu. Nah, itu kalau seandainya kemudian itu berjalan mulus dan sebagainya. Belum lagi kalau nanti ada perlawanan ya, perlawanan politik biasa ya, serangan lagi, serangan balik gitu ya, dan sebagainya. Ya, bisa repot nanti gitu. Karena kan persoalan ini kan bisa dinilai dari sebelah kubu benar, dari sebelah kubu lain salah gitu ya. Jadi bisa saja nanti ada semacam serangan balik kepada pendukung pansus itu, pendukung angket itu, ya dengan berbagai model ya, misalkan menganggap DPR pengusul pansus itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bisa saja ya. Ada masyarakat yang kemudian melakukan tuntutan ya, bisa saja melaporkan ke BK dan sebagainya, itu kan akan jadi runyam lagi gitu. Atau boleh jadi ya lebih jauh lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi kompleks ini gitu. Ya, karena kan salah satu wewenang dari MK itu ya, salah satunya membubarkan partai politik loh. Tentunya ada ketentuan dan aturan ya. Kalau kemudian hal ini dianggap masuk dalam kategori itu kan kacau ya. Dan memang ya harus yang melakukan memang pemerintah gitu loh, untuk membubarkan partai politik gitu ya. Tapi kan segala kemungkinan bisa terjadi gitu loh. Artinya dalam konteks ini saya pikir perlu dicermati secara matang ya, terkait dengan persoalan angket yang terkait dengan pemilu. Mengapa demikian? Ya menurut saya ikuti saja ketentuan aturan yang ada. Karena sebelumnya Prabowo itu juga pernah ikut pemilu 2 kali kalah gitu loh. Dan Prabowo konsekuen ya, walaupun dengan berbagai pro kontra dan sebagainya, dia tidak mengusulkan angket. Ingat pada awal Prabowo kalah di tahun 2014 ya, itu kan koalisinya besar sekali, kuat sekali, bahkan DPR-nya dikuasai oleh gerbongnya Prabowo. Pada saat itu kalau Prabowo itu mau melakukan angket, selesai itu Jokowi di periode pertama itu 2014 kalau nggak salah ingat saya. Kenapa? Karena saya ketua DPR-nya diambil oleh grupnya Prabowo, semua dikuasai oleh grup Prabowo, Golkar jadi ketua DPR kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian dengan cepat kemudian Jokowi merangkul ya. Nah, kenapa? Pada saat itu kalau Prabowo mau melakukan angket kuat sekali, tapi tidak, Prabowo mengikuti konstitusi, mengikuti aturan, dia lakukan ke MK walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi dia mengikuti aturan, dia menjalani. Nah, udah kenapa kali ini muncul usulan hak angket? Yang usulan angket munculnya dari calon presiden yang diduga kalah lah ya, kan nggak tepat juga itu. Jadi gimana? Sehingga publik bisa menyimpulkan atau menduga-duga bahwa ini sebenarnya targetnya bukan ingin mengetahui, membuktikan kecurangan gitu loh. Karena kalau bicara kecurangan itu relatif, siapa yang melakukan kecurangan nih. Kalau individu yang melakukan kecurangan siapapun dan itu punya konsekuensi pidana, maka bisa berurusan dengan pihak Bawaslu dan kepolisian gitu. Jadi curangnya apa dulu nih? Kalau curangnya terkait dengan perselisihan 10 ya ke MK. Sehingga ini kan menjadi aneh gitu ya, menjadi ya membingungkan lah, apalagi nanti menjadi rancu. Ini sebenarnya tugas siapa? Ini tugas DPR atau tugas MK gitu ya, menjadi rancu. Sehingga kemudian publik bisa mempersepsikan sesungguhnya ini bukan untuk tujuan itu gitu, bukan untuk tujuan mencari siapa yang melakukan kesalahan dalam konteks kecurangan ya. Publik bisa menduga bahwa wah ini sebenarnya targetnya politis gitu. Kenapa? Ya kemungkinan memang ini bagian dari strategi atau upaya untuk menjegal atau menggagalkan calon presiden Prabowo dan wakil presiden Gibran gitu. Ya ini kemungkinan ya.
Kenapa bisa muncul kemungkinan seperti itu? Ya, karena gini, eh, apa namanya, saat saat pemilu ya, saat kampanye gitu ya, itu juga diikuti oleh persoalan tuntutan atau wacana pemakzulan Jokowi. Kalau nggak salah itu pasca keputusan MK terkait batas umur capres cawapres ya. Itu juga ada semacam wacana itu, ya ingin diangket, kemudian ada wacana pemakzulan Jokowi gitu ya. Itu awal-awal sebelum masa kampanye ya. Nah, kemudian pada masa kampanye ya itu kemudian kita tahu itu ada semacam berita hoax ya, pemberitaan hoax yang intinya menyerang Prabowo bahwa Prabowo diduga korupsi 20 juta dolar terkait dengan pembelian pesawat jet tempur asal Qatar ya. Nah, itu kan terjadi saat akhir kampanye gitu loh. Pemberitaan itu. Padahal itu berita itu saya cek ya linknya udah nggak ada gitu. Kemudian diketahui bahwa pembelian pesawat bekas itu sudah dibatalkan gitu. Jadi kalau sudah dibatalkan mana mungkin ada korupsi kira-kira gitu. Ini kan serangan-serangan dalam kampanye ya. Kemudian saat masuk tenang ya, masa masuk tenang ya, kita lihat itu ada serangan lagi yang namanya film Dirty Vote ya, Dirty Vote yang dianggap mengungkap kecurangan rezim Presiden Jokowi dalam proses pemilu, kira-kira begitu. Nah, dalam tanda kutip sebenarnya film yang diklaim dokumenter itu, Dirty Vote itu, dalam tanda kutip sebenarnya diduga kuat itu menyasar ke capres Prabowo agar Prabowo kalah, tidak terpilih gitu loh, diduga kuat ke situ alasannya. Nah kemudian pada faktanya Pilpres 14 November itu berdasarkan 14 Februari itu ya, berdasarkan quick count-nya hari yang sama Prabowo unggul. Dan quick count itu hampir semua lembaga survei melakukan itu. Ya, kalau tidak salah juga nih ya, lembaga survei yang condong mendukung pasangan nomor 2, nomor 3, nomor 1 itu juga hasil surveinya kurang lebih mirip-mirip ya. Kalau nggak salah juga nih, tapi nanti dicek lagi. Nah, artinya apa? Target-target itu sebenarnya sasarannya adalah pertarungan perebutan kekuasaan ya, dan ini Pilpres. Ya, dalam konteks itu wajar ya, kita bisa toleransi dan kita bisa memahami gitu. Tapi dalam konteks masyarakat sudah memutuskan, sudah memilih dan hasilnya sudah diketahui ya, itu semua pihak harus menghormati gitu ya. Dan berdasarkan quick count Prabowo unggul gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita sedang menunggu real count dari KPU ya, yang hasilnya juga mirip-mirip ya. Kemudian sedang menunggu proses perhitungan secara manual dari KPU. Tiba-tiba muncul wacana itu ya, wacana hak angket ya, sehingga publik menduga bahwa ini sebenarnya politis ya, kelanjutan dari peperangan pasca sebelum Pilpres ya, sebelum kampanye dan masa kampanye. Dan konteks itu ya wajar juga ya kalau publik menilai seperti itu ya. Tapi menurut saya ya, kalaupun ada kecurangan dan sebagainya ya, ini saya mengutip pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ya. Kalau nggak salah dulu 2000 berapa ya, saat Jokowi 2014 kalau nggak salah bersama ya, 9 Juli kalau nggak salah. Itu ada video yang viral ya, Anies mengatakan begini kurang lebih, ya nanti juga tanggal 9 itu hasilnya sudah diketahui gitu, kira-kira gitu ya. Nah, pemenangnya sudah diketahui. Nah, kemudian lawan bicaranya mengatakan pada saat itu ya, itu kan baru quick count, belum real count. Nah, kemudian Capres Anies mengatakan kalau nggak salah ya, ya nggak apa-apa kalau seandainya ada nggak percaya ya nggak apa-apa, berarti nggak usah tes darah di lab gitu. Karena kalau tes darah di lab itu cuma diambil tetes, kemudian hasilnya diketahui mewakili seluruh darah yang ada gitu.
Ya kalau nggak percaya lihat ya sedot semua darahnya. Itu logika itu sebenarnya tepat banget gitu untuk menggambarkan quick count itu gitu loh yang disampaikan oleh Anies itu ya. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa ya wajar lah kalau ada dari waktu itu sekitar 600.000 sampel ya TPS ya. Sekarang 800.000. Wajar lah kalau dalam 100.000 itu ada kesalahan, ya tidak mungkin semuanya normal ya. Kita harus memahami itu, menerima itu gitu ya. Dan nggak mungkin dalam pertandingan sepak bola itu kalau kalah minta ulang sampai mana. Kira-kira itu logika yang disampaikan Capres Anies itu tepat banget gitu loh, menggambarkan tentang situasi sekarang gitu loh. Nah, jadi kalau memang ada kekurangan, ya itu memang menjadi PR kita semua gitu loh. Jadi PR kita semua. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau harus rebut kekuasaan di DPR. Gitu. Ya ada kaitan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang kira-kira harus dirubah, ya dirubah gitu loh. Bagaimana untuk kedepannya tidak menggunakan sistem perhitungan TPS yang manual itu dengan sistem komputer misalnya sekali colok gitu, coblos gitu ya, sistem komputer digital tangan langsung termasuk ke data. Bagaimana ini? Ya itu menjadi tugas para politisi yang ada di DPR itu untuk gimana supaya nggak jadi ribut terus curang ya. Ya itu misalkan teknologinya canggih gitu ya, pakai finger gitu, pilihannya pakai finger, jadi langsung otomatis terdata langsung masuk rekapnya langsung bisa diketahui per detik semua. Ya itu yang harus dilakukan. Kalau sekarang ya semua harus terima fakta, ada kekurangan dan sebagainya harus terima fakta itu kan. Semuanya terlibat dalam proses ini, baik DPR ya, baik semuanya ya. Kalau menuduh KPU-nya nggak benar, ya KPU juga dipilih oleh DPR juga, presiden dan sebagainya. Jadi ya terima ini sebagai fakta kenyataan gitu loh. Kemudian apa yang harus dikoreksi ya dikoreksi. Tapi kalau nggak puas-puas juga, ya seperti yang Pak Anies bilang, nggak main bola ya nggak mungkin 45 ini diperpanjang lagi ya kalau memang tim Anies atau tim Ganjar bisa membuktikan secara faktual bahwa tim Formula C1-nya itu lengkap dia kumpulkan ya 800.000 TPS itu bisa membuktikan secara faktual, secara fakta ya data bahwa ya terjadi kesalahan, ini loh data dan faktanya, bisa direkap, dibuktikan, ditunjukkan. Nah itu lebih baik gitu loh dibanding membuat wacana-wacana ya atau membuat usulan-usulan yang kontraproduktif gitu. Jadi bertarung aja di MK ya, MK satu-satunya lembaga yang kita percaya sekarang. Kalau nggak percaya ya bubar negara ini, karena itu diatur di konstitusi. Kalaupun misalnya pernah ada nggak percaya sama ketua MK-nya, itu kan sudah ada sanksi gitu. Jadi bukan MK-nya, itu individu-individu. Ya misalnya gini ya, ada satu polisi misalnya nggak benar, masa kepolisiannya dianggap nggak benar semua? Kan nggak mungkin dong. Ya. Contoh saya kasih ilustrasi yang sederhana, misalnya di kepolisian ada kasus yang melibatkan Ferdy Sambo kalau nggak salah ya. Masa kepolisiannya institusinya rusak semua? Kan nggak mungkin itu. Oknum bisa terjadi, siapapun manusiawi melakukan kesalahan dan ada sanksinya. Tapi kalau lembaganya kemudian dicap nggak benar ya kacau gitu. Lembaga nggak mungkin salah, presidenan nggak mungkin salah, presiden mungkin salah, lembaga nggak mungkin salah, KPU nggak mungkin salah, oknum di KPU mungkin salah, DPR nggak mungkin salah karena itu lembaga. Tapi oknum DPR-nya belum tentu benar semua juga. Nah jadi bagaimana solusinya? Ya harus dewasa, harus lapang dada, legowo. Gimana cara legowonya? Terima ini sebagai fakta gitu loh. Kemudian gimana? Ya fight di MK, karena itu konstitusi mengatur begitu. Jangan membuat cara lain. Kalau membuat cara lain ya dari pagi dari awal ya jangan ikutan pilpres, jangan ikutan pemilu gitu. Kenapa? Saya nggak mau, aturannya nggak menjamin ini gitu. Anda udah taken, udah yakin bahwa itu prosedurnya dan harus diikuti. Kayak mau main bola udah tahu peraturannya, handsball depan gawang bisa penalti, Anda nggak mau ya, jangan dong, ya kan kacau. Pada saat awal Anda mengerti dan mengakui bahwa ini prosesnya begini. Kira-kira begitu. Jadi sehingga apa kesimpulannya? Ya ini dalam konteks demokrasi kita masih mengerti, memahami dan kita bisa mentoleransi ya. Tapi jangan sampai merusak tatanan birokrasi yang ada atau tatanan peraturan perundang-undangan atau hubungan antar lembaga atau ketatanegaraan dan sebagainya.
Sehingga apa? Sehingga kita bisa berpikir ke depan, bisa fokus ke depan untuk melakukan perbaikan, termasuk hal-hal yang kita anggap menjadi hal yang urgent untuk dikoreksi ke depannya. Sekarang ya terima fakta, kemudian bersama-sama kita terima ini sebagai suatu kenyataan dan untuk koreksi ke depannya. Itu saya pikir yang paling benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.